Bentar, kok kayak kenal ya elemen-elemen ini? Ada kotak, setengah lingkaran, dan ada angka 1, 2, 3, dan yang lainnya. Loh, ini kan elemen permainan Sunda Manda. Ih, jadi keinget deh. Dulu sering banget mainan permainan ini waktu kecil. Andai aja bisa putar waktu biar aku jadi anak kecil terus dan selalu main. Sebenarnya di umurku yang 17 tahun ini masih bisa sih main Sunda Manda, tapi feel-nya beda aja gitu. Ini apa deh? Kok ada fitur kembali ke masa kecil Rara? Aku coba pencet deh. Eits, sebelum Rara balik ke masa lalu, kenalan dulu yuk sama... Hai, perkenalkan nama saya Rahma Madina Tutuko, biasa dipanggil Rara. Iya, Rara yang ada di belakang ini nih. Saya berasal dari kelas 12 PPLG 6 nomor absen 15. Di sini kita mau ngapain sih? Di sini kita bakal belajar banyak hal tentang kearifan lokal dalam kategori permainan tradisional Banyumas yang bernama Sunda Manda. Udah deh, gak perlu lama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasan. Saya, Rara kedua, izin pamit. Oh my god. Hah? Aku dari mana ini? Ini batu apaan dah? Terus itu kok ada sketsa Sunda Manda sih? Apa aku lanjutin aja ya? Phew, akhirnya selesai juga gambar. Ini namanya gacuk bukan sih? Kamu siapa? Halo. Loh, kok kayak kenal ya? Apa jangan-jangan itu aku di masa lalu? Wah, ternyata aku dulu jago banget ya main Sunda Mandanya. Pantes nggak ada yang menandingi. Sunda Manda yang juga dikenal dengan berbagai nama seperti engklek di berbagai daerah di Indonesia adalah permainan tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu. Permainan ini memiliki akar budaya yang kuat dan sering dimainkan oleh anak-anak di berbagai daerah Nusantara, terutama di Jawa, especially Banyumas. Permainan ini diyakini berasal dari pengaruh budaya Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia sejak abad ke-7. Pola kotak yang digunakan dalam permainan Sunda Manda mirip dengan pola mandala atau simbol-simbol dalam kepercayaan kuno yang melambangkan perjalanan kehidupan atau tingkatan spiritual. Ternyata Sunda Manda diambil dari bahasa Belanda yaitu Sondag Mandag. Sondag artinya minggu dan Mandag artinya Senin, dan permainan ini ramai dimainkan di masa penjajahan Belanda. Nah, dalam permainan Sunda Manda biasanya terdapat angka di dalam kotak-kotak yang memiliki makna tertentu loh. Contohnya dalam angka 1 melambangkan awal kehidupan atau kelahiran. Angka 2 mewakili keseimbangan seperti dualitas hidup. Angka 3 melambangkan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan. Angka 4 simbol kestabilan dan keteraturan. Angka 5 melambangkan elemen-elemen kehidupan seperti 5 panca indera. Angka 6 menggambarkan perjalanan menuju kebijaksanaan, dan angka 7 mewakili kesempurnaan atau puncak pencapaian hidup. Dan seterusnya hingga petak-petak yang dibuat terisi dengan angka. Umumnya sih hanya ada 7 petak, namun dilebihkan itu boleh. Selanjutnya aku bakal ngasih tahu nih cara bermain Sunda Manda itu gimana. Yang pertama adalah membuat pola. Gambar pola kotak-kotak di tanah menggunakan kapur atau batang kayu. Biasanya terdiri dari beberapa petak yang disusun berurutan. Yang kedua adalah menyiapkan gacuk. Setiap pemain membutuhkan gacuk atau batu kecil maupun pecahan genting yang akan dilempar ke dalam petak. Yang ketiga, melempar gacuk. Pemain melempar gacuk ke petak. Jika berhasil masuk, permainan dilanjutkan. Jika tidak, giliran berpindah ke pemain lain. Yang keempat, melompat dengan satu kaki.
Pemain melompati petak-petak dengan satu kaki tanpa menginjak petak yang berisi gacuk. Pada petak ganda, pemain boleh menginjak dengan dua kaki. Selanjutnya, yang kelima adalah mengambil gacuk. Saat kembali, pemain harus mengambil gacuk tanpa kehilangan keseimbangan. Lalu yang keenam, melanjutkan ke petak berikutnya. Setelah sukses melewati satu putaran, pemain lanjut ke petak berikutnya hingga semua petak berhasil dilalui. Permainan ini mengasah keseimbangan, ketangkasan, dan strategi pemain dalam menyelesaikan tantangan lompatannya. Nah, biasanya permainan ini itu dilakukan berkelompok antara 2 sampai 5 orang. Sepertinya waktuku di masa lalu sudah habis. Dadah! Wah, nggak kerasa ya, ternyata masa kecilku indah dengan warisan budaya dan kearifan lokal. Jadi guys, kesimpulan yang dapat diambil adalah Sunda Manda, permainan tradisional dengan akar budaya kuat yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai filosofis tentang keseimbangan dan ketekunan dalam kehidupan. Meskipun mulai tergeser oleh permainan digital, upaya pelestarian terus dilakukan agar warisan budaya ini tetap dikenal oleh generasi muda. Jadi, ayo, jangan lupa tetap lestarikan budaya bangsa ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dadah!